Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Petrus bab 3 ayat 12 sampai 15a, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 18. Saudara-saudara terkasih, kalian menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, tempat terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kalian berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, serta dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara-saudaraku terkasih, kalian telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Jangan sampai kalian terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi hendaklah kalian bertumbuh dalam kasih karunia dan semakin mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terpujilah Dia. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab Engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar, lalu Yesus bertanya,
gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah keseimbangan hati dan pikiran. Apa yang kamu lakukan bila orang mencari-cari kesalahanmu dan menjebakmu agar jatuh karena kebencian mereka terhadapmu? Apa yang kamu rasakan bila ada di posisi itu? Apa yang spontan yang kamu pikirkan? Cara atau tindakan apa yang kamu lakukan agar keluar dari situasi ini? Mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami hal ini dan merasa sangat dirugikan, seperti dicurangi, dijebak, dan dicari-cari kesalahan agar kita jatuh dan tak berdaya berhadapan dengan mereka. Hal semacam ini pernah juga dialami oleh Yesus dalam Injil yang kita baca dan dengar hari ini. Yesus dijebak dengan sebuah pertanyaan. Pura-pura seolah-olah pertanyaan itu bersifat informatif. Tetapi sesungguhnya itu adalah pertanyaan jebakan agar mereka memperoleh bukti kesalahan Yesus untuk diadili. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar? Bila Yesus menjawab ya, membayar pajak kepada Kaisar, maka Yesus dianggap pro penguasa dan tidak membela bangsanya sendiri, dianggap pengkhianat. Bila Yesus menjawab tidak boleh membayar pajak kepada Kaisar, maka Yesus dianggap pemberontak dan memprovokasi bangsanya untuk melawan Kaisar. Ketenangan dan kejernihan hati, juga pikiran dibutuhkan bila menghadapi situasi seperti ini. Yesus melakukannya. Yesus tidak reaktif, tidak kembali menuduh, bahkan merespon dengan keras dan menyerang balik secara brutal. Dalam ketenangan dan kejernihan hati dan pikiran, Yesus menjawab dengan santai tapi tegas dalam kebijaksanaannya. Gambar dan tulisan siapakah ini? Dalam serangan balik yang santun, namun melesat masuk dalam hati yang penuh kebencian dan licik dari kaum Herodian dan para Farisi. Mereka tersentak dan terbangun dari tidurnya, hati dan pikiran mereka yang picik. Gambar dan tulisan Kaisar. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Mari kita belajar dalam situasi ini agar memiliki ketenangan hati atau batin dan kejernihan dalam berpikir, agar tidak reaktif dan merespon sesuatu yang menjebak atau yang tidak benar yang dituduhkan kepada kita.
hadapilah dengan ketenangan hati dan kejernihan berpikir. Bila kita mampu sampai pada tingkat ini, maka kita dimampukan untuk bisa keluar dari masalah yang dihadapi dan membalikkan fakta yang sebenarnya bahwa tindakan licik dan kebencian melalui jebakan halus itu akan kembali kepada mereka yang iri hati, penuh kebencian pada kita. Ketenangan hati dan kejernihan berpikir didapatkan tidak hanya dengan belajar formal, tapi teristimewa melalui latihan-latihan keheningan. Membuat refleksi harian atas pengalaman hidup, mendengarkan hal-hal baik dan bijaksana, baik dari kitab suci maupun dari kedalaman hidup orang lain yang terukir dalam pola perilakunya yang baik. Saudara-saudariku terkasih, jauhkan sikap reaktif dan responsif yang berlebihan, membela dan mempertahankan diri seolah-olah tidak bersalah, tetapi menerima situasi yang demikian dan mengambil langkah bijak untuk tetap menjaga diri, berpikir secara rasional. Berdoalah dan andalkan Tuhan dalam hidupmu, dan Tuhan akan menuntunmu dalam apa yang ingin kamu katakan dan apa yang ingin kamu lepaskan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.